Selamat datang Mendali. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sangat fundamental tapi juga rasanya sangat personal. Kita punya kumpulan ayat-ayat Al-Quran di depan kita dan misi kita bersama adalah untuk menyelami satu pertanyaan besar. Gimana sih sebenarnya Al-Quran itu menggambarkan Tuhan? Kita nggak cuma akan lihat daftar nama, tapi kita akan coba bedah pilihan katanya, diksinya, untuk paham gimana konsep kekuasaan, keesaan, dan esensinya itu dibangun lewat bahasa. Dan ini penting sekali loh, karena kata yang kita pakai untuk Tuhan itu pada akhirnya akan menentukan cara kita melihat dunia, melihat diri sendiri, dan tentu saja hubungan kita dengannya. Ini bukan sekedar semantik, ini fondasi. Tepat sekali. Nah, kita kan sering dengar kata-kata seperti Allah, Rob, Ilah. Kadang-kadang rasanya bisa tumpang tindih gitu. Tapi dari sumber yang ada, kelihatannya Al-Quran ini presisi banget dalam penggunaannya. Jadi, mari kita mulai dari sana. Apa sih perbedaan dari ketiga lensa ini buat melihat Tuhan? Pertanyaan yang bagus sekali, karena ini titik awal dari segalanya. Masing-masing kata ini membuka sebuah dimensi pemahaman yang unik. Mari kita mulai dengan yang paling inti, Allah. Ini bukan sekedar gelar atau sebutan umum, seperti Tuhan atau Dewa. Ini adalah ism zat, nama dirinya yang paling personal dan spesifik. Oh, jadi ini lebih kayak nyebut Steve Jobs daripada sekedar CEO Apple gitu ya? Ini nama personalnya, bukan jabatannya. Nah, analogi yang sangat tepat. Dan Al-Quran langsung mengunci identitas ini sejak awal. Kita semua pasti kenal ayat kursi kan? Ayat itu dibuka dengan penegasan langsung, Allahu la ilaha illahu. Yang intinya adalah, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Jadi sebelum menjelaskan apapun soal sifat-sifatnya, Al-Quran kasih tahu dulu namanya. Fondasinya identitas personal ini. Oke, itu jelas. Allah itu namanya. Terus, gimana dengan Rob? Kata ini rasanya lebih sering digandingkan dengan ciptaan ya, kayak Rob al-Alamin. Benar sekali. Kalau Allah itu namanya, Rob itu, pinjam analogi Anda tadi, posisi atau perannya. Kata ini mengandung makna yang kaya. Pencipta, pemelihara, pengatur, pendidik, yang menumbuhkan. Ini kata yang menggambarkan hubungan aktif antara dia dan ciptaannya. Saat Al-Quran pakai kata Rob, fokusnya itu ke fungsinya yang memelihara alam semesta. Tetap menyala di seluruh alam semesta. Kayak di surah Al-Baqarah ayat 21, yang mengajak kita menyembah Robmu yang telah menciptakan kamu. Penekanannya ke tindakan penciptaan dan pemeliharaan itu. Persis. Makanya frasa Rob al-Alamin atau Tuhan semesta alam itu kuat sekali. Itu bukan cuma klaim kepemilikan, tapi juga klaim tanggung jawab pemeliharaan. Saya paham. Jadi Allah itu namanya, Rob itu perannya. Tapi Al-Quran kan juga sering banget menantang kepercayaan lain, soal politeisme dan berhala. Di situkah kata ketiga ilah masuk? Tepat di situ. Ilah adalah kata yang paling umum. Artinya itu sesuatu yang disembah, objek pemujaan, atau sesembahan. Ini istilah generik. Nah, Al-Quran menggunakan kata ini secara strategis untuk membuat sebuah argumen teologis yang kuat sekali. Pesannya gini, di dunia ini ada banyak hal yang kalian jadikan ilah, tapi hanya ada satu ilah yang sejati, dan dia adalah Allah. Jadi ini alat retorika untuk menegaskan keesaan. Kayak di surah An-Nahl ayat 22 yang lugas banget. Ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini kayak bilang dari semua yang ada di kategori sesembahan, cuma satu yang valid. Sangat lugas, dan sering dipakai buat konfrontasi langsung. Contohnya di surah Al-Ma'idah ayat 73, "Wa ma min ilahin illa ilahun wahid." Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Ini penyangkalan langsung. Tunggu. Jadi kalau kita rangkum nih, Al-Quran pakai 3 lensa yang beda buat melihat Tuhan. Ilah itu lensa paling umum, apa aja yang disembah. Rob lebih spesifik, sang pemelihara alam. Dan Allah adalah nama personalnya. Ini kayak perjalanan dari yang paling umum ke yang intim ya. Pesannya bukan cuma Tuhan itu satu, tapi juga begini cara Anda membangun hubungan dengannya. Itu mengubah segalanya. Dan itulah aha momennya. Ketika kata itu bekerja sama untuk membangun konsep keesaan yang kokoh, atau yang kita kenal sebagai tauhid. Nah, ini dia. Semua lensa ini mengerucut ke satu titik fokus. Tapi kan bilang Tuhan itu satu itu gampang. Gimana Al-Quran menekankan keunikan mutlak dari satu titik ini? Gimana caranya teks ini menjelaskan sesuatu yang
ya pada dasarnya nggak bisa dibandingin sama apapun. Al-Quran melakukannya dengan sebuah konsep yang sangat mendalam. Sering diringkas dalam frasa, Laisa kamitslihi syai'un. Secara harfiah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ini bukan cuma berarti dia nggak punya istri atau anak. Ini berarti dia nggak serupa dengan apapun yang bisa kita bayangkan, kita persepsikan, atau kita definisikan. Nah, ini bagian yang selalu bikin saya penasaran. Di surah Al-An'am ayat 103, ada deskripsi yang puitis dan filosofis banget soal ini. Betul. Ayat itu mengatakan, La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Yang artinya, dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedang dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Ini kayak teka-teki ya. Rasanya kayak mencoba menjelaskan warna biru ke orang yang buta sejak lahir. Kita nggak bisa pakai referensi visual apapun. Konsep ini bilang Tuhan itu di luar jangkauan radar persepsi kita. Dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Jadi saat kita berusaha menjangkaunya dengan indera kita yang terbatas, dia justru maha mengetahui dan meliputi semua usaha kita itu. Dia ada di dimensi yang sangat beda. Menarik sekali. Tapi kan banyak mitologi kuno punya banyak dewa yang perannya beda-beda. Dan dunianya kelihatan baik-baik aja di cerita-cerita itu. Apa argumen Al-Quran di sini yang bikin beda? Gimana teks ini membantah ide dewa petir dan dewa panen yang bisa hidup barengan? Al-Quran menawarkan sebuah argumen logis yang, menurut saya, sangat elegan. Hampir kayak pembuktian matematis. Itu ada di surah Al-Anbiya ayat 22. Dikatakan, Laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Logikanya simpel, tapi nusuk ya. Dua kehendak yang sama-sama absolut nggak mungkin ada dalam satu sistem. Pasti akan konflik atau minimal salah satunya harus ngalah, yang artinya dia nggak absolut lagi. Tepat. Kalau ada dua Tuhan, pasti ada perebutan kekuasaan, perbedaan kehendak, kompetisi. Itu bakal menyebabkan kekacauan total. Al-Quran berargumen bahwa keteraturan kosmos yang kita lihat, planet yang berputar di orbitnya, hukum fisika yang konsisten, justru bukti adanya satu pengatur tunggal. Keteraturan itu jejak dari keesaannya. Oke, ini membawa kita ke sebuah dilema yang menarik nih. Kalau Tuhan begitu transenden, tak terjangkau indera, dan keesaannya begitu absolut, rasanya dia jadi jauh banget dan nggak bisa dikenali. Itu bisa jadi pemikiran yang sedikit dingin atau bahkan menakutkan kan? Gimana Al-Quran menjembatani jurang ini? Nah, disinilah letak keindahan pendekatannya. Setelah Al-Quran menegaskan zat atau esensinya tak terjangkau, ia kemudian membuka jendela-jendela bagi kita untuk mengenalnya. Jendela-jendela ini adalah sifat-sifatnya yang terangkum dalam Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Bahkan ada perintah langsung di surah Al-A'raf ayat 180 untuk fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Oh, jadi nama-nama ini bukan sekedar label, tapi kayak user interface buat berinteraksi dengan Tuhan. Saya suka istilah itu. User interface, tepat sekali. Dan dari sumber-sumber yang ada, kita bisa lihat interface ini punya beberapa mode atau frekuensi utama. Kita bisa bayangkan 3 frekuensi. Pertama, ada frekuensi al-jalal atau keagungan. Ini nama-nama yang bikin kita merasa takjub, hormat, dan kecil. Kayak pas kita berdiri di tepi Grand Canyon atau lihat langit malam yang penuh bintang ya. Nama-nama seperti Al-Malik, Maharaja, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Jabbar, Maha Kuasa, dan Al-Mutakabir, Maha Memiliki Kebesaran dari surah Al-Hasyr itu kan, semuanya tentang kekuatan dan skala yang luar biasa. Benar. Lalu, untuk menyeimbanginya, ada frekuensi kedua, Al-Jamal, atau keindahan dan kasih sayang. Ini frekuensi yang terasa hangat, merangkul dan memberi harapan. Kayak kasih sayang seorang ibu. Tentu yang paling utama adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi ada juga Al-Ghafur, Maha Pengampun, yang selalu siap menerima kita kembali. Saya ngerti. Tapi gimana kita menyeimbangkannya dengan nama kayak Al-Jabbar yang maha memaksa atau Al-Mutakabir yang bisa diartikan maha sombong? Buat telinga modern, kata-kata itu bisa kedengaran negatif. Gimana Al-Quran menyeimbangkan sisi menakutkan dan menenangkan dalam satu entitas? Pertanyaan yang krusial banget. Kuncinya adalah memahami bahwa kata-kata ini punya makna yang beda saat diterapkan pada Tuhan versus pada manusia.
Buat manusia, sombong atau memaksa itu sifat tercela, karena kita nggak punya hak untuk itu. Tapi bagi Tuhan, Al-Mutakabir berarti dialah satu-satunya yang berhak punya kebesaran absolut. Karena memang itu esensinya. Al-Jabar, bukan pemaksa yang sewenang-wenang, tapi kekuatan yang kehendaknya pasti terjadi untuk memperbaiki sesuatu. Jadi nama-nama Jalal itu sebenarnya pengingat akan realitas bahwa kita ini makhluk dan Dia pencipta. Jadi ini soal proporsi dan hak ya. Oke, itu masuk akal. Lalu frekuensi ketiga apa? Frekuensi ketiga adalah Al-Kamal atau kesempurnaan. Ini adalah kekaguman pada desainnya yang brilian. Kayak pas kita lihat jam tangan Swiss yang rumit atau kode program yang sangat elegan, di sini kita nemu nama-nama seperti Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Bari, Maha Mengadakan dari Ketiadaan, dan Al-Musawwir, Maha Membentuk Rupa. Ini sifat dari sang seniman agung alam semesta. Saya suka kerangka itu, jadi bukan sekedar menghafal 99 nama, tapi merasakan Tuhan lewat frekuensi keagungan, keindahan, dan kesempurnaan. Ini bikin hubungan jadi lebih dinamis. Tepat sekali. Nah, kita udah bicara soal nama, peran, keunikan, dan sifat-sifatnya. Sekarang mari kita ke intinya, manifestasi tertinggi dari kekuatannya. Gimana Al-Quran menggambarkan kekuatan mentah yang berasal dari esensi atau datnya? Ini membawa kita kembali ke ayat kursi. Setelah menegaskan namanya, ayat itu mendeskripsikan esensinya bukan dengan bilang, dia seperti apa, tapi justru dengan bilang, dia tidak seperti apapun yang kita kenal. Deskripsi paling kuat adalah, la ta'khuduhu sinatu wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini kayak deskripsi server utama alam semesta yang nggak pernah mati, zero downtime. Semua makhluk, sekuat apapun, butuh istirahat, butuh isi daya, tapi dia adalah sumber daya itu sendiri. Persis. Dan ekspresi tertinggi dari kekuatan yang tak terbatas ini adalah kemampuannya menciptakan hanya dengan satu perintah. Sebuah frasa yang sangat ikonik. Kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Ini menunjukkan bahwa baginya, penciptaan itu nggak butuh proses, usaha, waktu, atau materi. Yang dibutuhkan cuma kehendaknya. Ayat 117 kan? Wa idza qadha amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini benar-benar mengubah perspektif saya. Saya jadi mikirin proyek rumit yang butuh berbulan-bulan perencanaan, tim, sumber daya. Dan di sini Al-Quran bilang seluruh kosmos ini lahir dari sebuah perintah verbal. Skalanya benar-benar nggak kebayang. Dan ini bukan cuma frasa abstrak loh. Al-Quran menggambarkannya dengan sangat dramatis. Dalam surat Fussilat ayat 11. Di sana Tuhan seolah-olah ngobrol langsung sama materi awal langit dan bumi. Oh, ini pasti bagian yang sinematik banget. Sangat. Dikatakan, faqala laha walil ardi i'tiya tau'an aw karhan, qalata ataina ta'i'in. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Wow, jadi semua alam semesta sejak awal keberadaannya secara inheran udah tunduk sama perintahnya. Nggak ada perlawanan, nggak ada negosiasi, cuma ada kepatuhan total yang sukarela. Ini menggambarkan sebuah otoritas yang absolut tapi nggak tiranik, karena kepatuhan itu sifat alami dari ciptaan itu sendiri. Dan itulah puncak dari penggambaran kekuasaannya. Kekuatan yang tidak memerlukan paksaan karena seluruh eksistensi secara fitrah selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa. Kita mulai dari membedah 3 kata dasar, Allah, Rob, Ilah, dan nemuin kalau itu adalah 3 lensa buat memahami Tuhan dari sudut pandang yang beda. Sebagai nama personal, peran pemelihara, dan satu-satunya objek penyembahan yang sah. Lalu kita lihat gimana Al-Quran membangun konsep keesaan yang absolut, bukan cuma dengan dogma, tapi dengan argumen logis dan deskripsi tentang sifatnya yang tak terjangkau oleh indera kita. Dan dari sana, kita menemukan jalan untuk mengenalnya lewat user interface Asmaul Husna, merasakannya lewat berbagai frekuensi emosional, keagungan yang bikin kita takjub, keindahan yang memberi kita harapan, dan kesempurnaan yang memicu kekaguman kita. Dan kita akhiri dengan manifestasi tertinggi dari kekuatannya, kun fayakun, di mana penciptaan alam semesta yang maha dahsyat baginya hanyalah soal kehendak dan ucapan. Pada akhirnya, memahami diksi ini bukan sekedar latihan linguistik kan? Ini adalah panduan tentang gimana kita bisa membangun hubungan dengan Sang Pencipta. Tepat.
Bahasa Al-Quran ini seolah dirancang untuk membentuk cara pandang kita, supaya kita melihat alam semesta sebagai karya dari seorang Rob yang pemelihara dan menyembah ilah yang esa, yang kita panggil dengan nama personalnya, Allah. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Al-Quran berulang kali menyebut Tuhan sebagai Rabb al-Alamin, Tuhan semesta alam. Kata alamin ini bentuk jamak, bukan cuma alam tunggal. Jika perintah penciptaannya sesederhana jadilah, apa maknanya bahwa dia bukan hanya Tuhan bagi alam semesta yang kita kenal, tetapi juga Tuhan bagi semua kemungkinan alam-alam lain yang tak terhitung jumlahnya, yang bisa saja ada hanya dengan satu perintahnya.